Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study keterampilan dasar mengajar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyajikan materi pembelajaran. Betapapun pandainya seorang guru dalam menguasai suatu materi pelajaran, akan sia-sia saja apabila ia kurang atau tidak mampu menguasai keterampilan menyajikan materi pembelajaran dan sebaliknya. Jadi guru itu harus pandai dan juga terampil dalam menyajikan materi pelajaran. Jadi harus seimbang antara kompetensi profesionalnya dan kompetensi pedagogiknya. Guru harus menguasai materi pembelajaran yang diampunya dan mempunyai strategi dalam menyajikan materi pembelajaran itu secara efektif sehingga mudah dipahami siswa. Jadi kalau misalkan guru itu sudah menguasai materi dengan baik, namun cara menyampaikannya tidak baik atau kurang efektif, misalkan hanya dengan ceramah saja selama 2 jam pelajaran, maka bisa dikatakan keterampilan menyajikan materi pembelajaran guru itu tidak baik atau kurang efektif. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah yang A adalah definisinya, yang B pentingnya memiliki keterampilan menyajikan materi pembelajaran, yang C tujuan dan prinsip, D petunjuk praktis, E hal yang harus dihindari, dan F cara berkomunikasi yang efektif. Kita langsung yang pertama, definisi keterampilan menyajikan materi pembelajaran. Keterampilan menyajikan materi dapat diartikan sebagai penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis. Tentunya dalam menyajikan materi ini, guru bisa dengan bantuan media, dengan PowerPoint, dengan simulasi, dengan menulis di papan tulis, dan diorganisasinya secara sistematis, secara berurutan konsep-konsep itu. Menyajikan materi pembelajaran adalah keterampilan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasi secara terencana dan sistematis sehingga bahan pembelajaran yang disampaikan guru menjadi mudah dipahami. Jadi perlu direncanakan. Sebelum guru mengajar, meskipun guru itu sudah profesional, sudah mengajar selama puluhan tahun, tapi tetap perlu direncanakan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Bagaimana merencanakan atau menyusun materi-materi pembelajaran, bagaimana menyampaikannya, bagaimana menjelaskannya sehingga siswa itu mudah memahaminya. Karena setiap siswa itu atau setiap kelas memiliki karakteristik siswa yang berbeda. Yang kedua, pentingnya memiliki keterampilan menyajikan materi pembelajaran. Sebagian besar kegiatan guru adalah informasi, oleh karena itu efektivitas pembicaraan perlu ditingkatkan. Jadi perlu adanya efektivitas pembicaraan, karena biasanya yang sering bicara itu adalah guru ketika menjelaskan. Penjelasan yang diberikan guru sering tidak jelas bagi siswa dan hanya jelas bagi guru sendiri. Nah, ini ada sebagian guru yang penjelasannya itu membingungkan bagi siswa. Ini perlu diasah dengan keterampilan menyajikan materi pembelajaran. Jadi sebaiknya tidak hanya jelas bagi guru, tapi juga jelas untuk siswa. Tidak semua siswa dapat menggali sendiri informasi yang diperoleh dari buku. Kenyataan ini menuntut guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa untuk hal-hal tertentu. Jadi misalkan guru sebagai fasilitator, siswa menggali informasi dari berbagai sumber, terutama dari buku, tapi dari buku itu siswa tidak paham, maka guru harus memberikan penjelasan. Sumber informasi yang tersedia yang dapat dimanfaatkan siswa sering sangat terbatas. Karena terbatas, guru maka perlu menjelaskan kepada siswa. Guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dan memberikan penjelasan. Jadi dalam pembelajaran itu kalau
siswanya percobaan. Di awal pembelajaran, siswa dibentuk kelompok, kemudian melakukan percobaan, melakukan diskusi dengan kelompok, presentasi, dan di akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan materi atau menjelaskan materi pembelajaran secara singkat. Jadi meskipun model pembelajarannya siswa itu melakukan praktikum, diskusi kelompok, namun guru tetap menyajikan materi pembelajaran sebagai penguatan materi. Maka keterampilan ini sangat penting dimiliki oleh guru. Tujuan dan prinsip menyajikan materi pembelajaran membimbing siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Jadi ketika menyajikan materi, guru juga perlu memberikan masalah ke siswa. Masalah kontekstual atau masalah yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Untuk mendapat balikan dari siswa atau feedback mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Jadi jangan sampai ketika menyajikan materi malah menimbulkan kesalahpahaman bagi siswa. Membimbing siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Jadi proses penalaran dan bukti-bukti dalam pemecahan masalah ini bisa dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran, seperti percobaan atau eksperimen. Penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Jadi dalam menyajikan materi bisa di awal. Biasanya di awal hanya untuk menggali pengetahuan awal siswa, di tengah memberikan informasi, maupun di akhir pembelajaran dengan memberikan penguatan materi. Penjelasan itu harus menarik perhatian siswa, maka bisa menggunakan media pembelajaran dengan PowerPoint, dengan video, dengan film yang sesuai dengan materi fisika, dengan simulasi dan sebagainya, sehingga bisa menarik, atau dengan demonstrasi, dengan percobaan. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Jadi sebagai guru juga harus meminta siswa untuk bertanya apa yang tidak dipahami. Dari pertanyaan siswa, guru memberikan penjelasan. Dan dalam memberikan penjelasan, tidak langsung oleh guru, bisa dilempar ke siswa yang lain dulu secara bergiliran, sampai akhirnya guru yang menjelaskan. Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Dalam merencanakan pembelajaran, guru membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, penjelasan materi itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Misal, tujuan pembelajarannya, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menjelaskan prinsip Bernoulli. Maka, ini tujuan pembelajarannya, maka guru menjelaskannya sesuai dengan tujuan ini. Bahwa prinsip Bernoulli itu yang seperti apa? Diperjelas dengan gambar. Bisa menuliskan di papan tulis, atau dengan PowerPoint, atau dengan animasi. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Tentunya kita harus berbeda ketika menjelaskan untuk anak SD, mata pelajaran IPA, SMP, dan SMA. Tentunya berbeda. Bahasanya juga harus berbeda dalam menjelaskannya, karena tingkat kemampuan antara anak SD, SMP, dan SMA berbeda. Kalau anak SD masih bersifat konkret, SMP juga, dan SMA sudah abstrak. Sehingga kalau menjelaskan anak SD dan SMP lebih baik menjelaskan sambil memperlihatkan alat nyatanya. Misalkan belajar magnet, ya harus ada magnetnya, atau dengan gambar setidaknya. Lebih baik dengan alatnya langsung. Petunjuk praktis menyajikan materi pembelajaran menggunakan bahasa secara baik dan benar. Jadi gunakan bahasa baik dan benar.
Kalau menggunakan bahasa daerah, pastikan dalam satu kelas itu semuanya adalah satu daerah yang sama. Menggunakan bahasa yang jelas, baik kata-kata maupun ungkapan, suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Jadi suaranya harus terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Mungkin bisa ditanyakan, yang belakang dengar suara saya atau tidak? Volume suara bervariasi, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah sesuai dengan suasana kelas dan materi yang dijelaskan. Ini berhubungan dengan variasi, keterampilan memberikan variasi. Menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali. Misalnya, apa ini, apa itu harus dihindari. Menghindari penggunaan kata mungkin yang salah pemakaian, misalkan harus pasti tetapi selalu dikatakan mungkin. Sehingga karena segala sesuatu selalu memakai kata mungkin, maka yang diperoleh siswa adalah kemungkinan bukan kepastian. Kalau pasti ya bilang pasti, jangan mungkin terus. Menjelaskan pengertian istilah-istilah asing dan baru secara tuntas sehingga tidak mengakibatkan adanya verbalisme di kalangan siswa. Meneliti pemahaman siswa terhadap penjelasan guru, apakah sudah dipahami dengan baik atau belum. Jika belum, hal-hal yang belum dipahami perlu diulang. Jadi untuk tahu siswa sudah paham atau belum, dengan meminta siswa untuk bertanya, gimana, apakah ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Kalau tidak ada siswa yang bertanya, guru bisa memberikan kuis singkat. Dari kuis singkat itu guru akan bisa melihat bagian mana yang tidak paham dan bisa diulang. Memberikan contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini harus kontekstual. Dalam memberikan contoh tentunya dilihat daerah siswa itu. Misalkan kalau kita di luar Jawa memberikan contoh rel kereta api, itu kurang kontekstual karena di sana tidak ada rel kereta api. Yang 10, memberikan penjelasan dapat dilakukan secara deduktif maupun induktif dan mengaitkan dengan generalisasi. Generalisasi adalah yang bersifat umum atau kesimpulannya. Menggunakan multimedia untuk pokok bahasan tertentu. Jadi yang baik menggunakan multimedia itu bisa menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi dan membangkitkan minat belajar siswa. Dengan simulasi, dengan PowerPoint, dengan video, dan sebagainya. Menggunakan bagan untuk menjelaskan hubungan dan hierarki. Biasanya kalau bagan hubungan dan hierarki dengan menggambarkan gambar bagan itu akan lebih mudah dipahami oleh siswa daripada menceritakan saja. Jadi ada audio dan visualnya. Menerima umpan balik dari siswa terhadap uraian disampaikan. Jadi kita perlu bertanya kepada siswa, bagaimana dengan penjelasan hari ini, apakah ada yang perlu diperbaiki. Jadi dengan melakukan evaluasi dan kita mendapatkan feedback dari siswa atau umpan balik, sehingga hasil dari umpan balik dari siswa itu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadi meminta siswa untuk memberikan contoh. Misalkan kita mempelajari tentang cermin datar, cekung, dan cembung misalkan. Jadi siswa diminta untuk memberikan contoh bagaimana pemanfaatan cermin cembung yang pernah dialami siswa. Misalkan ketika siswa menggunakan cermin cembung di spion, bagaimana bayangannya. Atau ketika di perempatan jalan ada cermin cembung, nah itu kegunaannya apa? Misalkan seperti itu. Jadi siswa diminta untuk memberikan contoh, apakah tahu pemanfaatan dari cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan penekanan pada bagian tertentu dari materi yang sedang dijelaskan dengan isyarat lisan. Misalkan yang terpenting adalah perhatikan baik-baik konsep ini, atau perhatikan yang ini agak sukar. Ini sama dengan variasi, keterampilan memberikan variasi. Yang kelima, hal-hal yang harus dihindari dalam menyajikan materi pembelajaran. Menghadap papan tulis atau membelakangi siswa terlalu lama. Jadi ketika menghadap papan tulis jangan menjelaskan. Jadi tulis dulu sebentar. Kemudian menghadap siswa dan menjelaskan ke siswa. Mandir-mandir di depan kelas, ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang terlalu sering. Jadi seorang guru juga perlu moving, tapi jangan terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu sudah mengganggu, terutama ketika ujian.
Jadi kalau ujian itu jangan mondar-mandir, terus itu mengganggu siswa yang sedang mengerjakan. Atau ketika menjelaskan itu tidak fokus, jadinya siswa melihat guru muter-muter terus. Menerangkan dengan terus-menerus sambil duduk di kursi juga tidak baik. Jadi juga harus berdiri, jalan ke belakang, ke depan lagi. Tapi jangan terlalu sering dan jangan duduk terus. Mengosongkan papan tulis, tidak ada unsur visual yang dapat dilihat. Meskipun sudah membuat PowerPoint, guru tetap harus menulis di papan tulis. Jangan sampai papan itu kosong. Jadi yang tidak ada di PowerPoint itu diperjelas di papan tulis. Bukan menulis ulang apa yang di PowerPoint. Misalkan dalam membuat diagram benda bebas, bidang miring. Nah, ini adalah W-nya, kemudian ini gaya normalnya. Nah, di papan tulis di PowerPoint itu hanya seperti ini. Mungkin guru bisa menuliskan ini sudutnya. Di papan tulis diperjelas lagi. Jadi ketika gaya berat itu menuju pusat bumi, ini alfanya. Gaya normal itu tegak lurus, bidang sentuhnya, N-nya, kemudian di sini ada W cos alfa, di sini ada W sin alfa. Misalkan seperti itu. Ini di PowerPoint seperti ini diperjelas di papan tulis. Suara kurang keras hanya terdengar oleh siswa yang berada di sekitar guru. Siswa yang duduk di belakang tidak dapat mendengar suara guru. Jadi guru perlu menanyakan siswa bagaimana yang di belakang, apakah mendengar suara saya? Misalkan seperti itu. Atau guru bisa jalan ke belakang sehingga suaranya sampai terdengar dari belakang ke depan. Jadi suaranya harus terdengar. Dan siswa juga, kalau misalkan guru tidak bertanya, siswa juga harus mengungkapkan ke guru kalau suaranya kurang keras. Yang keenam, cara berkomunikasi yang efektif. Yang nomor 1 adalah respect. Respect adalah sikap hormat dan sikap menghargai terhadap siswa. Jadi kita harus menghargai apapun pendapat dari siswa. Biasanya kan guru memberikan pertanyaan, siswa berpendapat. Atau siswa mengerjakan sesuatu, misalkan menggambar, itu harus kita hargai. Jika guru harus mengkritik pun, lakukan dengan penuh respek pada harga diri dan kebanggaan siswa tersebut. Jadi jangan mengkritik secara keras. Nanti bisa menurunkan motivasi siswa. Empati adalah kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh siswa. Guru harus berempati ke siswa, misalkan kalau pelajarannya siang, ya jangan dipaksa untuk mempelajari konsep-konsep yang susah. Misalkan menurunkan rumus. Tapi kalau pembelajarannya siang, kita harus melihat bahwa siswa itu sudah capek belajar dari pagi, maka pembelajarannya bisa dibuat menyenangkan dengan bermain game. Tapi gamenya yang ada materi-materi fisikanya. Itu lebih menyenangkan. Kita harus berempati. Yang 3, audible. Audible berarti dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Dalam memberikan penjelasan, guru perlu keterampilan ini atau bisa penjelasannya bisa didengar atau dimengerti dengan baik oleh siswa. Tentunya dengan dimengerti dan dengan didengar dengan baik oleh siswa bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Clarity berarti kejelasan dari materi penjelajahan yang disampaikan guru akan tidak menimbulkan multi representasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Jadi penjelasan guru itu jangan sampai menimbulkan salah arti atau miskonsepsi terhadap siswa. Kalau sampai miskonsepsi nanti berbahaya karena salah konsep. Jadi harus jelas dan tidak menimbulkan multi interpretasi atau miskonsepsi. Yang kelima, humble.
Berarti sikap rendah hati guru dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari siswa. Jadi kita perlu dalam pembelajaran perlu membuat siswa itu nyaman, kita juga perlu dekat sama siswa tapi yang ada jaraknya. Kita tetap memperlakukan seperti seorang guru, tapi harus rendah hati. Jangan merasa guru yang paling bisa. Terkadang siswa keterampilannya lebih daripada guru, misalkan dalam mengoperasikan komputer. Nah, itu bisa juga yang lebih dari guru. Jadi kita harus rendah hati sebagai seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.